Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, terutama pemuda, anak-anak muda, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah di rumahnya dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia. Sehingga dengan hidup ini alhamdulillah kita dapat beribadah dan beramal saleh. Dan alhamdulillah dengan nikmat sehat ini pun kita dapat menyempurnakan amal saleh kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berucap, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan segala nikmatnya kita dapat menyempurnakan amal saleh. Karena sehat itu penting. Bukan yang penting sehat, ya. Untuk ibadah yang maksimal, untuk ngaji yang maksimal, untuk beramal soleh yang maksimal, kita harus sehat. Kenapa? Karena dengan sehat itulah kita dapat bermaksimal dalam ibadah kita. Karena kalau nggak sehat, ya kita hanya bisa melakukan semampu kita. Maka dalam ibadah dibutuhkan kesehatan. Nah, orang maksiat saja mereka harus sehat, gitu kan. Jadi orang mau maksiat saja harus sehat, apalagi ibadah. Maka ini yang harus selalu kita syukuri. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur, dan mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang manfaat, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan sutrah atau pembatas sholat. Sehingga pada malam hari ini kita akan masuk pada bab pembahasan baru, yaitu bab yang berkaitan dengan al-hathu ala khusyu' fi shalah, yaitu bab perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dan awali kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah
semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini para ulama ya, beliau menamai bab ini dengan babun al-hathu 'alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ya, bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Sekalipun sebenarnya kalimat yang tepat bukan anjuran, tapi apa? Perintah. Karena anjuran itu sifatnya ya tidak wajib atau tidak harus gitu. Anjuran itu apa? Anjuran itu hanya silahkan. Tapi kalau perintah, ini maka harus diupayakan, harus diwujudkan. Dan ini adalah merupakan kunci, salah satu kunci sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat kita khusyuk. Ya jamaah rahimani wa rahimakullah, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, maka kita pahami bersama apa makna dari khusyuk itu sendiri. Nah, di sini ulama menjelaskan al khusyuk fil lughah, yaitu khusyuk secara bahasa ya. Yang pertama adalah as-sukunu wal inkhifad. Jadi khusyuk itu artinya as-sukun wal inkhifad. Apa sukun itu? Sukun itu apa? Sakinah. Apa sakinah? Berdiam atau tenang. Wal inkhifad yaitu dengan lirih. Sebagaimana ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berdoa dengan khusyuk ya, berdoa dengan suara yang lirih, karena itu adalah sebuah wujud permohonan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa. Ibnu Faris rahimahullahu ta'ala ya, beliau menjelaskan di antara makna dari al-khusyuk adalah al-khudu'. Khusyuk itu adalah al-khudu'. Jadi maknanya hampir sama. Khusyuk itu lebih condong pada tunduknya kepala. Adapun khudu' itu adalah tunduknya badan seseorang. Nah, ini beliau menyebutkan bahwa khusyuk itu adalah tunduknya kepala seorang hamba, artinya menundukkan pandangan, menundukkan mata ya. Adapun khudu' adalah menundukkan badan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qalam, ini enggak ada di buku, monggo dicatat. Dalam surat Al-Qalam ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khasyi'atan absarahum ya. Jadi khasyi'atan absarahum. Jadi ini ayat ini mengkisahkan tentang kondisi orang kafir ketika mereka di hari kiamat. Mereka takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tergambar rasa takut mereka bagaimana? Yaitu dengan mereka menundukkan kepala. Jadi ibarat orang sudah nggak ada harapan, lemes ya, menundukkan kepala, nggak ada harapan lagi. Dalam ayat surat An-Naba disebutkan, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu kayak gini ceritanya, mending dulu aku jadi apa? Jadi tanah saja gitu. Itu penyesalan orang kafir. Maka dalam surah Al-Qalam ini disebutkan khasyi'atan absarahum. Jadi mereka saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, orang kafir apa? Menundukkan kepala.
Ini maksud dengan khusyuk. Maka nanti kita masuk juga dengan pembahasan masalah sholat. Kita sholat menghadap kemana? Menghadap ke depan, menghadap ke atas, atau menghadap ke bawah, atau menghadap tempat sujud. Nah, ini insya Allah nanti kita akan masuk ini. Maka khusyuk ini juga adalah menundukkan kepala. Kemudian yang kedua al-khudu', yaitu menundukkan badan atau membungkuk. Nah, ini juga secara bahasa ini didefinisikan ya artinya hampir sama dengan khusyuk. Kemudian Ibnu Faris rahimahullah taala juga beliau mengatakan ya, khusyuk di sini adalah sukunul atraf ma'a tuma'ninatul qalbi. Sukunul atraf ma'a tuma'ninul qalbi, yaitu apa? Tenangnya atraf, yaitu anggota tubuh, ma'a tuma'ninul qalbi, dan ini merupakan syarat kalau sholatnya pengen khusyuk. Jadi hatinya harus tenang ya, hatinya harus tenang. Begitu juga atraf, yaitu anggota tubuhnya juga harus tenang. Kalau kita sholatnya banyak gerak, maka bisa khusyuk enggak? Tidak akan bisa. Dan kekhusyuan yang ada pada anggota tubuh kita itu berasal dari kekhusyuan hati. Maka kalau hatinya khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya juga bisa khusyuk. Matanya bisa khusyuk, telinganya bisa khusyuk ya. Semua anggota tubuhnya bisa khusyuk. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, maka susah untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang sulit khusyuk di dalam sholat? Karena boleh jadi karena mereka sering dan sudah biasa untuk melanggar syariat Islam, sehingga hatinya ketika diajak untuk taat kepada Allah pun nggak mau ya, karena sudah biasa melanggar syariat Islam, sudah biasa nggak taat pada Allah, sudah biasa malas ngaji, sudah biasa malas ibadah. Nah, ketika hati ini diajak untuk beribadah pada Allah, diajak untuk sholat, hatinya juga nggak mau. Nah, ini adalah apa? Balasan bagi apa? Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sukunul atraf ma'atunaminatul qalbi, yaitu apa? Sukunul atraf. Jadi anggota tubuhnya tenang, disertai juga dengan ketenangan hati. Itu adalah khusyuk secara bahasa. Maka pertanyaannya sekarang, khusyuk ini termasuk perbuatan hati atau perbuatan anggota tubuh? Jawab. Termasuk perbuatan hati atau perbuatan anggota tubuh? Termasuk perbuatan dua-duanya ya. Karena nggak bisa hatinya khusyuk tapi anggota tubuhnya nggak khusyuk. Jadi hatinya khusyuk tapi anggota tubuhnya kemana-mana ya. Masa ada orang sholat apa garuk-garuk kepala terus, atau ngapain? Nah, maka dua-duanya ini harus ada pada diri seorang ketika dia ingin khusyuk di dalam sholat. Hatinya khusyuk, anggota tubuhnya juga harus khusyuk, harus tenang. Sehingga sebagian ya, terutama dalam mazhab Syafi'i ya, dilarang untuk banyak gerak di dalam sholat. Bahkan kalau lebih dari 3 kali itu dianggap apa? Batal sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita sholat tidak boleh ada ucapan dan tidak boleh ada gerakan apapun yang ada di luar dari sholat. Karena kalau melakukan hal yang ini adalah di luar dari sholat, maka dapat merusak kekhusyuan di dalam sholat.
Maka khusyuk amalul qalb, yaitu amalan hati, al-batin, yaitu yang ada dalam jiwa manusia. Wa mu'athirun fil zahir, dan wujudnya itu diwujudkan dengan apa? Dengan zahir, yang ada dalam anggota tubuh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah khusyuk secara bahasa. Kemudian khusyuk secara istilah syar'i, atau dalam syariat Islam, apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Kita baca sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jurjani. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Ta'rifat. Ini enggak ada di kitab. Jadi Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau mengatakan khusyuk itu mencakup dua hal. Yang pertama, al-khusyuk fil istilah, yakni al-inqiyadu lil haqqi. Jadi khusyuk secara istilah syariat itu adalah al-inqiyadu lil haqqi, ya, patuh, ya, taat pada kebenaran. Maka kalau orang taat kepada Allah, maka dia disebut orang khusyuk dalam ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-khaufu ad-darim fil qalbi, yaitu apa? Hati yang senantiasa merasa takut kepada Allah. Nah, ini juga khusyuk. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menundukkan pandangan mata ke tempat sujud. Saya pernah menyampaikan, ya, jadi sebelum turunnya ayat ini, dahulu Nabi dan para sahabat itu ketika sholat, ya, Nabi dan para sahabat ketika sholat itu menghadap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku telah melihat kau wahai Muhammad menghadapkan wajahmu ke langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Maka ini menggambarkan bahwa saat itu Nabi dan para sahabat ketika sholat menghadap ke langit. Falamma nazalat, ketika turun surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, maka mulai saat itulah Nabi dan para sahabat ketika sholat menghadap pandangan matanya ke tempat sujud. Nah, ini adalah asbab nuzul ayat ini. Maka kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Jadi ketika turun ayat ini, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat menghadap tempat sujud, bukan menghadap ke depan, bukan menghadap ke atas. Ini karena dengan cara itu juga adalah termasuk salah satu tips supaya kita dapat khusyuk di dalam sholat. Ini adalah makna khusyuk yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, muridnya Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi. Jadi qiyamul qalbi baina yaday rabbi, yaitu qiyam, menghadirkan hati, apa? Menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina yaday rabbi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu sholatnya merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya, maka dia nggak akan berani macam-macam dalam sholat. Kayak panjenengan lah,
bekerja diawasi oleh manajer, diawasi oleh direktur, atau diawasi oleh GM-nya, general manajernya, kira-kira kerjanya semangat, semakin rajin atau malas-malasan? Pasti semangat. Ya, jangan sampai manajer atau GM ini melihat kita malas-malasan dalam bekerja. Kalau dengan manusia saja kita seperti ini, kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita mudah untuk lengah? Bahkan saking parahnya kita itu apa? Dalam urusan sholat saja kadangkala masih memikirkan urusan dunia. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah balasan dari Allah karena kita masih banyak cinta dengan dunia. Maka ketika orang Allahu Akbar, Allah yang maha besar, gak ada yang lebih besar dan gak ada yang lebih pantas untuk kita prioritaskan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, gak usah mikirkan yang lain. Gak usah mikirkan cicilan motor, cicilan rumah, KRP, cicilan apa, mikirkan utang, apalagi mikirkan kunci motor hilang. Pasrahkan sama Allah. Dan ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau punya masalah apapun, beliau selesaikan masalah itu di atas sajadah, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Bagaimana celaka? Artinya celaka di sini adalah yang seharusnya kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita kepada Allah, diwujudkan dengan tunduknya segala anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Tapi di sisi yang lain hati kita masih memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, memikirkan di luar sholat. Maka orang yang semacam ini tidak akan bisa khusyuk dalam sholatnya. Maka kalau pengen khusyuk, maka semua hal-hal diselesaikan. Termasuk nanti insya Allah ya, kita akan bahas salah satu hadis yang kaitannya dengan makan. Kalau makanan itu sudah dihidangkan, kira-kira kita makan dulu atau sholat dulu? Padahal sudah azan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita apa? Untuk makan dulu. Makan dulu. Kalau makanan itu sudah dihidangkan, sudah disajikan. Kecuali kalau lagi dimasak, nah, beda lagi itu. Biar dimasak ibu-ibu, bapaknya khusyuk sholat gitu. Jangan bapak-bapaknya juga mikir masakannya gimana nanti. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada makanan, bahkan sampai yang harus diutamakan makanan dulu, bukan sholatnya. Loh, Ustadz katanya sholat yang utama, Ustadz. Tapi kalau panjenengan tidak makan, maka panjenengan nanti sholatnya mikir makanan. Itu sudah difikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang rumahnya banyak kucing, waduh, lawoe udah digondol kucing piye. Ya, baru takbir udah mikir, aduh, iwae ora oke dek mau. Nah, digondol kucing ya, piye? Gak khusyuk salat. Maka di sini diperintahkan apa? Makan. Selesaikan hajat. Baru kalau sudah selesai makan apa? Salat. Sama kayak orang kepengen buang air besar, buang air kecil, ya kan? Mungkin kadang-kala ada yang sampai dia rela menahan. Satu mungkin di sisi yang lain malas untuk wudhu ya, karena tempat wudhunya jauh. Atau di sisi yang lain, ah wes lah aku isek duwe wudhu ah. Ya. Sehingga apa? Dia rela untuk menahan kencing, menahan hajatnya. Nah, ini juga menjadikan orang tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini makruh hukumnya. Bahkan sebagian mengatakan haram. Karena bagaimana orang bisa khusyuk sementara di sisi yang lain dia nahan kencing.
Bagaimana orang bisa khusyuk sementara di sisi yang lain dia perutnya mules, yang nggak akan bisa khusyuk gitu. Maka kalau mau pengen khusyuk, segala hajat kebutuhan diselesaikan terlebih dahulu, ya, diselesaikan dulu. Nah, ini. Maka qiyamur rabbi baina yadayi rabbi, yaitu khusyuk, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah tegaknya hati di hadapan Allah bil khudu'i wadzalli, yaitu dengan ketundukan dan rasa takut. Jadi ketundukan kepada Allah dan rasa takut. Bainal khauf war raja. Pernah nggak dengar kalimat ini? Jadi ketika kita berdoa, kita beribadah kepada Allah, yang harus kita hadirkan itu apa? Khauf war raja. Khauf di sini adalah rasa takut. Takut kalau sholat kita nggak diterima Allah. Takut kalau sholat kita ditolak Allah. Ar-raja, dan kita berharap agar ibadah dan amal soleh yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat subuh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan berharap agar amal soleh yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khauf war raja, cemas, takut kalau ibadahnya tidak diterima Allah. Ar-raja, berharap, memohon agar ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi khusyuk dari Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk istilah khusyuk di dalam sholat. Kalau tadi adalah secara umum, ya, secara umum. Kita masuk khusyuk di dalam sholat. Apa khusyuk di dalam sholat? Khusyuk di dalam sholat adalah hudurul qalbi baina yadayillah, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak memikirkan yang lain kecuali Allah. Gak mikirkan bisnis, gak mikirkan apa, tapi yang dipikirkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasukunul jawarih, ya, dan diamnya anggota tubuh. Nah, ini yang tadi kita maksud, artinya tidak banyak gerak. Kalau tidak ada hajat kebutuhan, maka gerak itu hukumnya haram. Ya, kalau memang gatelnya luar biasa, untuk menghilangkan rasa gatel boleh digaruk, tapi sesuai kebutuhan. Jangan sitek-sitek ya digaruk. Ya. Misalnya sarungnya melorot. Nah, maka kalau dibiarkan nanti terus melorot. Nah, maka boleh melakukan gerakan di luar sholat, diangkat sarungnya. Kita banyak kemarin kasih contoh, ya. HP berbunyi, ya kan? Gimana? Dimatikan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan panjenengan yang dosa. Loh, kok iso dosa, Ustaz? Iya, menjadikan orang tidak khusyuk di dalam sholat, mengganggu orang sholat itu dosa. Maka justru dengan berderingnya HP, ya, dan panjenengan ambil itu HP dan dimatikan deringnya, maka itu justru dapat pahala. Apa dapat pahala? Menyelamatkan orang, ya, sehingga mereka bisa khusyuk di dalam salat. Itu. Apalagi kalau ringtone-nya udah dangdut atau yang lain, repot ini. Satu masjid mungkin jedak-jeduk gitu. Ya. Mending kalau mau ringtone-nya murotal atau apa. Tapi ini juga mengganggu.
Karena sholat itu, makmum itu tugasnya apa? Mendengarkan bacaan imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Semua yang dilakukan imam diikuti oleh makmum, gerakannya, ucapannya, tidak meninggalkan satu pun, semuanya diikuti. Maka imam ini dituntut untuk sempurna, ya, dituntut untuk bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Karena kalau imamnya nggak sempurna, makmumnya juga nggak sempurna, gitu. Karena apa? Ju'ilal imam liyutamma bi, imam untuk diikuti gerakannya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka takbir. Wa idza qara'a fansitu, apabila imam itu membaca ayat maka diam. Ansitu wasma'u, dengarkan, jangan sibuk baca ayat sendiri. Nah, ini kadang-kala sebagian umat Islam, imamnya baca tapi dia juga ikut baca. Maka ini namanya bukan jamaah, ini namanya sholat bareng, tapi pelaksanaannya beda-beda. Jadi sholatnya dalam satu masjid, tapi pelaksanaannya beda-beda. Nah, ini nggak tepat seperti ini. Maka dimaksud dengan jamaah yaitu makmum mengikuti gerakan imam, apa yang dilakukan imam diikuti makmum. Wastihdar ma yaquluhul musalli aw yaf'aluhu min awali sholatihi ila akhiriha. Ini juga penting. Jadi memahami makna bacaan. Karena dengan cara ini juga merupakan tips supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Panjenengan tahu nggak bacaan-bacaan sholat? Tahu. Arti-artinya tahu nggak? Maka kalau kita sholat dan kita memahami bacaan yang kita baca, insya Allah kita pun akan bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Indah kalau kita paham ini. Segala pujiannya lah milik Allah. Dan Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ini dialog seorang hamba dengan Allah. Maka sungguh sangat mengherankan orang yang cepat-cepat di dalam sholat. Artinya apa? Dia nggak mau berlama-lama munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat itu apa? Munajat kita dengan Allah. Kenapa harus cepat-cepat? Ustadz kan ono penggawean, Ustadz kudu makaryo. Iya. Tapi ketika panjenengan sholat, maka fokuskan diri hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memikirkan yang lain, sehingga tenang khusyuknya, ya, sholatnya tenang, tidak cepat-cepat. Karena ini kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak usah cepat-cepat. Jadi istighdar, ya, ma yaquluhul musalli. Ketika kita memahami bacaan sholat, maka ini juga bisa apa? Menjadi faktor penunjang untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat. Allahu Akbar. Kemudian bacaan ruku. Apa bacaan ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana, Maha suci Allah. Rabbiyal Azim, Rabbi Tuhanku Al-Azim, yang maha agung. Sehingga apa? Tidak ada yang boleh tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh ada yang rukuk kecuali hanya rukuk kepada Allah. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Allah yang maha a'la, yang maha tinggi. Gak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Lau kuntu amiron li ahadin antasjuda li ghairillah, la amaltul mar'ah antasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh perintahkan seorang untuk bersujud kepada selain Allah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Seandainya aku boleh perintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha. Sungguh telah aku perintahkan dan wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini hadis ini menjadi apa? Dasar wajibnya seorang istri taat kepada suami dalam urusan yang ma'ruf, bukan maksiat. Maka kalau suami mengajak pada kebaikan, maka wajib bagi seorang istri apa? Taat dan melaksanakan. Sampai Nabi ibaratkan tadi, sujud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada penekanan dalam hukum ini. Termasuk tidak boleh orang bersujud kepada selain Allah. Min awali sholatihi ila akhiriha, dari awal sholat sampai akhir. Ini jadi khusyuknya itu dari awal sampai akhir, tidak boleh terganggu sholat. Mustahdziron, ya, disertai dengan rasa bahwasanya kita ini sedang apa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khusyuk di dalam sholat. Termasuk juga tips khusyuk di dalam sholat adalah ketika kita tepat dalam memilih imam. Karena imam ini juga punya pengaruh besar di dalam kekhusyuan sholat berjamaah. Dan saya termasuk yang gak nyaman kalau diimami oleh imam yang bacaan tajwidnya salah, makhrajnya salah. Kalau suara nggak penting, kalau suara itu nomor sekian, yang penting tajwidnya benar, makhrajnya benar. Maka mending saya itu apa ya? Batalkan sholatnya, karena mikirnya wah ini salah tajwidnya, makhrajnya salah, akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Gitu. Maka imam wajib bisa membaca dengan benar, tajwidnya benar, kemudian makhrajnya benar. Kalau belum benar, jangan jadi imam. Kecuali imam di rumah enggak apa-apa, yang imami anak itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tarafnya di masjid dan itu dihadiri oleh kaum muslimin, maka ini efeknya besar. Maka ini tanggung jawab berat menjadi imam, dan ini adalah tanggung jawab takmir masjid untuk memilihkan imam-imam yang terbaik. Di Saudi itu orang nggak boleh jadi imam kalau dia nggak hafal Quran. Nggak boleh jadi imam kalau nggak hafal Quran. Termasuk nggak boleh sholat di belakang imam. Nah, kemarin kita bahas ini. Nggak boleh sholat di belakang imam kecuali dia juga hafal Quran. Karena orang yang sholat di belakang imam itu dia wajib menggantikan imam ketika imam apa? Dalam kondisi terpaksa harus batalkan sholat. Dia yang menggantikan imam nanti, bukan orang lain. Cuma kadangkala karena saking semangatnya untuk mengisi saf-saf terdepan, akhirnya mengabaikan hal ini. Maka orang yang sholat di belakang imam, paling tidak dia adalah juga yang faham dengan fikih jamaah. Dia adalah orang yang hafalannya banyak. Dia adalah orang yang bacaannya benar, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Syukur-syukur suaranya bagus. Tapi ini bukan syarat. Orang kalau membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, saya sering sampaikan, kalau dia bacanya tajwidnya benar, makhrajnya benar, insya Allah akan terdengar enak, ya, enak didengar. Itu kalau tajwidnya benar, makhrajnya benar. Karena kalau orang sudah baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dia akan adil di dalam setiap apa? Hukum tajwid.
dan itu akan menjadikan baca Al-Quran semakin indah terdengar. Ini. Maka memilih imam ya, itu juga salah satu faktor yang menjadikan orang bisa khusyuk di dalam salat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka khusyuk itu mencakup 3 hal. Ya, yang pertama khusyuk fil qalbi, yaitu hatinya khusyuk. Kedua, yatba'uhul khusyuk al jawarih, yaitu anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Ya, enggak boleh banyak gerak, harus tenang. Dan yang ketiga, wal a'dha'u minas sam'i wal basari war ra'si, yaitu panca inderanya juga harus khusyuk. Matanya khusyuk, telinganya khusyuk, lisannya juga khusyuk. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, laka, milikmu aku ruku ini. Wa bika amantu, dan denganmulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku menyerahkan diri, Islam. Wa khashi'a laka sam'i wa basari, pandangan mataku, sam'i pendengaranku, wa mukhi pikiranku, wa azmi tulangku, wa asabi ototku, semuanya khusyuk kepadamu ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh anggota tubuh ini harus khusyuk di dalam sholat. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mobilnya siapa ini? Nggak ada. Oh itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al khusyuk. Ya, sesuatu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini adalah khusyuk. Nah, ini ngeri ini. Hatta la tara fiha khasyan, sampai nanti enggak tersisa orang yang khusyuk. Maka ini berat untuk menjaga apa? Kekhusyuan di dalam salat. Kemudian juga para ulama menjelaskan, di antara khusyuk itu ada 2 macam khusyuk itu. Yang pertama khusyuk nifaq, yaitu khusyuk kemunafikan. Yang kedua adalah khusyuk al-iman, yaitu khusyuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan khusyuk nifaq? Nah, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam ini kisah ini dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menikil ya. Jadi khusyuk nifaq sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan iyyakum wa khusyu'un nifaq, hendaklah kalian menjauhi khusyuknya orang munafik. Nah, ini kira-kira khusyuk kita ini khusyuknya orang beriman atau orang munafik? Wa ma khusyu'un nifaq, apa yang dimaksud dengan khusyuknya orang munafik? Wahai Hudzaifah, qala antaral jasad khashi'an wal qalb laisa bikhashi'in. Kau melihat ya, seakan-akan hatinya khusyuk ya, jasadnya khusyuk, dari segi apa? Zahirnya apa? Khusyuk. Tapi ternyata wal qalb laisa bikhashi'in, tapi hatinya tidak khusyuk. Dan ini banyak. Jadi seakan-akan sholatnya khusyuk, kelihatannya khusyuk, tapi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ternyata apa? Hatinya tidak khusyuk di dalam sholat. Maka
khusyuk tadi harus khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh. Karena kalau orang khusyuknya hanya anggota tubuh, sedangkan hatinya tidak khusyuk, maka inilah yang disebut dengan khusyuk nifaq, khusyuk kemunafikan. Kemudian khusyukul iman, khusyuknya iman, ya, itu adalah khusyuknya hati yang diikuti dengan anggota tubuh. Khusyuknya hati yang diikuti dengan anggota tubuh. Oleh karena itu kita berupaya sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Karena khusyuk itu adalah merupakan sekunci sholat kita berkualitas atau sholat kita tidak berkualitas. Amal yang pertama kali akan dihisab Allah di hari kiamat apa jemaah? Sholat. Idza shaluhat shaluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka semua yang dilakukan insya Allah akan benar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya benar, dia nggak akan merelakan dirinya berbuat maksiat. Jadi eman-eman kalau dia berbuat maksiat, dia nggak mau merusak kualitas sholatnya. Karena orang sholatnya kalau benar, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang sholatnya benar, insya Allah akhlaknya juga baik, ibadahnya juga benar, akidahnya juga benar, muamalnya juga baik, dicerminkan dengan akhlak, dicerminkan dengan kepribadian. Maka saya sering sampaikan, kalau mau cari mantu yang baik, ya carilah yang rajin sholat. Ya, kalau mau mencari mantu yang baik, carilah mantu itu di masjid, terutama yang sholat subuh berjamaah. Insya Allah itu mantu yang baik, itu yang seperti itu. Karena dengan Allah saja dia taat, apalagi dengan manusia. Jadi hubungannya dengan Allah saja diupayakan sebaik mungkin, ya, dan itulah nantinya yang akan menjadikan hubungan dia baik dengan manusia. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, saya kira ini dulu kajian kita pada malam ini sebagai mukaddimah, ya, pemanasan. Dan insya Allah pekan depan kita akan masuk pada hadis yang pertama, ya, dalam bab al-hassu ala khusyuk, yaitu bab yang berkaitan dengan perintah untuk khusyuk. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya batasi 3 orang saja. Oke. Monggo. Yang bawa mic boleh dipinjam nggak? Nah, saya mau tanya, apakah posisi sujud waktu sholat untuk perempuan dan laki-laki itu sama, Pak? Itu posisi tangan itu. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan, apakah posisi tangan ketika sujud laki-laki sama perempuan sama atau beda? Yang ngaji kemarin mesti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Sama, ya. Tidak ada perbedaan antara gerakan sholat laki-laki dan gerakan sholat perempuan, ya. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa ini Nabi perintahkan hanya untuk laki-laki saja.
Sedangkan nanti ada gerakan khusus sholatnya perempuan, enggak. Artinya ini yashmalul jami', mencakup untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana sholatnya laki-laki, dan itu pula sholatnya yang dilakukan wanita. Jadi tidak ada perbedaan di dalam sholat dalam hal ini. Sebagian mungkin ada yang membedakan karena mosok ya wong wedok ya nak sholat ngene, enggak pantas. Ini hanya logika sebenarnya. Tapi kita dalam beribadah kita butuh dalil. Harus sesuai dengan dalil. Dan sampai saat ini, sampai jam ini ya, tidak ada keterangan, bahkan kita tidak pernah mendengar dari Nabi SAW secara langsung dalam hadisnya bahwa Nabi pernah menjelaskan bahwa ini hanya untuk khusus laki-laki. Artinya sholat yang diajarkan Nabi itu yashmalul jami', mencakup laki-laki dan mencakup juga perempuan. Wallahu a'lam. Sama. Monggo yang lain. Yeah. Makasih. Hak untuk membatalkan sholat berjamaah, itu kalau orang awam ilmunya tidak sederajat ustaz seandainya begitu, tapi tahu karena sering ngaji taksi, makhluk-makhluknya tahu, itu apakah ya juga harus membatalkan jamaahnya? Makasih. Maksudnya gimana? Orang awam yang ilmunya tidak sederajat dengan ustaz gitu aja, tapi tahu makhluk-makhluknya itu bacaan imamnya itu salah, itu apakah ya juga perlu membatalkan jamaahnya untuk sholat sendiri? Ya, barakallahu fiik. Ya ini bukan ustadz saja ini sebenarnya ya. Jadi siapapun yang merasa ya dia tidak nyaman di dalam sholat, tidak menemukan kenyamanan di dalam sholat, maka dia boleh mencari tempat yang lain. Sekalipun yang utama adalah yang wajib dan yang berhak untuk didatangi itu masjid yang terdekat. Adzan yang berhak untuk didatangi itu masjid yang terdekat, yang di situ kita dengar adzannya. Tapi kalau sholat di masjid itu kita tidak menemukan kekhusyuan di dalam sholat, ya karena imamnya bacaannya salah atau karena tempatnya nggak nyaman, maka kita bisa mencari masjid yang lain sekalipun itu jauh, karena di situ kita menemukan kenyamanan. Karena inti dari sholat adalah khusyuk. Inti dari sholat adalah tumak ninah. Di mana kita menemukan tumak ninah, disitulah kita sholat. Nah, kaitannya dengan makmum yang seperti ini ya. Kalau memang dia merasa nggak nyaman, ya, faham tajwidnya, ya, faham bacaan dan merasa nggak nyaman, kok saya nggak nyaman diimami imam ini, maka silahkan boleh mencari masjid yang lain. Bisa mencari masjid yang lain yang di situ imamnya bisa kita nyaman sholatnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya ini adalah sebuah penekanan bahwa kita jangan sampai bermudah-mudah untuk memilih orang menjadi imam. Paling tidak imam itu adalah orang yang baik bacaannya, bukan bagus suaranya. Syukur-syukur bagus suaranya. Yang penting adalah apa? Tajwidnya benar, makhrajnya benar. Nah ini. Silakan yang lain. Ya. Yeah. Terima kasih waktunya, saya mau tanyakan ini, kita sholat berjamaah. Nah. Ini waktunya kan hujan, waktu hujan deras. Ya. Sedangkan yang imam ini seorang musafir, Kalau musafir kan boleh mengkosor dan menjamaah sholat. Sedangkan kita ini sebagai jamaah ini kan untuk jamaahnya mengikuti imam.
Terus bagaimana kalau seandainya ini di antara jamaah nggak ada yang ngerti atau mungkin karena takut, jadi jamaah ini ngikuti dan nggak ada yang maju untuk memimpin imam? Sejauh mana untuk sholat kita? Terima kasih. Masya Allah, saya tahu ini asbab urutnya pertanyaan ini saya tahu, tapi saya nggak cerita ya. Jadi orang yang berhak menjadi imam itu bukan musafir, tapi siapa? Mukim. Orang yang mukim, bertempat di tempat tersebut. Sehingga jangan sampai apa? Musafir yang dijadikan imam, sehingga ketika musafirnya sholatnya dikosor, kita sebagai orang yang mukim kita ikut kosor sholat, dan ini tidak boleh. Karena kosor sholat itu hanya berlaku bagi musafir, sementara orang mukim tidak boleh mengkosor sholat. Karena kalau mengkosor sholat ini sudah menyelisih ayat, ya, sudah menyelisih ayat. Jadi ayat yang membolehkan tentang qasar salat, falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, ini peristiwanya adalah tentang musafir. Ayat ini bercerita tentang musafir, bukan orang yang mukim. Sehingga orang yang mukim wajib sholat secara sempurna rakaatnya. Subuh ya 2 rakaat, jangan dikosor jadi 1. Zuhur ya 4 rakaat, jangan dikosor jadi 2. Sampai bahkan ketika kita mau safar ya, kita belum boleh kosor. Kapan boleh kosornya? Ketika nanti sudah di perjalanan, baru di situ kita boleh kosor sholat. Karena saat ini kita masih statusnya apa? Mukim, dan mukim tidak boleh mengkosor sholat. Katakan ya. Dan harusnya imam juga ngerti kalau posisinya ia sebagai musafir, maka dia juga harus sholatnya sebagaimana mukim. Ya, sholatnya harus sebagaimana mukim. Jangan sholat duhurnya 2 rakaat sehingga orang yang mukim ikut sholat duhur 2 rakaat. Ini menyelisihi sunnah, menyelisih ayat Al-Quranul Karim. Jangan sampai imamnya sholat asar 2 rakaat, akhirnya mukim yang makmum di belakangnya ikut sholat asar 2 rakaat, padahal sholat asar ini 4 rakaat. Maka dari awal saya jelaskan, saya sampaikan, imam itu statusnya harus sempurna, karena dialah yang akan diikuti gerakannya. Maka kalau imamnya tidak sempurna dalam sholat, maka hendaklah mencari imam yang dapat sempurna di dalam sholat. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi gitu Pak Ayah. Jadi qasar sholat itu hanya boleh dikerjakan bagi musafir. Adapun mukim tetap apa? Harus menyempurnakan sholat. Misal Ustadz ini sudah terlanjur jadi imam, bagaimana solusinya? Ya kan? Bagaimana solusinya? Ya solusinya kita nambah 2 rakaat. Kita nambah 2 rakaat karena kita mukim. Ya, kita bukan musafir, dan tidak boleh kita mengqasar sholat karena statusnya mukim, bukan musafir. Jamaahnya itu harus maju apa enggak? Gimana? Jamaahnya yang bagi jamaah ini ada salah satunya yang maju itu memimpin apa enggak? Menjadi perhatian imam. Ya sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri. Ya. Makanya ada skala prioritas yang dijadikan imam. 1, aqdamuhum hijrah, orang yang paling awal hijrah. Ya kan? Di samping orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, orang yang paling banyak, yang paling lama hijrahnya, artinya yang sudah lama di tempat itu yang menjadi prioritas, menjadi imam. Ya, kemudian juga orang yang faqih, yang faham dengan urusan ibadah, urusan syariat, terutama dalam masalah fikih jamaah.
Nah, ini musafir nggak masuk dalam kriteria apa? Imamnya mukim, karena memang idealnya yang berhak menjadi imam itu ya orang yang mukim, bukan musafir. Kalaupun musafir terpaksa yang menjadi imam, maka mukim harus tetap sempurna di dalam rakaatnya, karena tidak boleh mengqashar bagi mukim. Wallahu ta'ala alam. Dan patokan safar ini adalah selama kita belum kembali ke tempat tinggal kita. Jadi selama kita masih di luar daerah, selama itu pula lah kita masih bisa mengqashar atau menjamak sholat. Dan itu dilakukan oleh jamaah haji, jamaah umrah ketika berada di Mina, ya Pak ya, ketika ada di Muzdalifah, ketika berada di kota Mekah, boleh mengqashar sholatnya sekalipun sudah di Mekah, karena statusnya apa? Masih musafir, belum balik ke tanah air. Sampai kapanpun, tapi ya mosok mau di sana 40 hari, mosok ya dikosor terus. Kalau imamnya sempurna ya kita ikut imam yang sempurna. Masa imamnya rakaat panjenengan 2 rakaat? Kan enggak gitu. Nah, ini jangan dibalik gitu. Jadi seperti itu. Jadi selama belum kembali ke tempat tinggal, maka selama itu pula kita bisa mengqashar salat dan menjamak salat. Ya, bisa mengqashar salat dan menjamak salat. Wallahu taala alam. Sampun, ada lagi? Sudah ya? Apa? Masya Allah, barakallah. Ustaz, bolehkah sebelum berangkat safar menjamak sholat di rumah, jamak takdim? Apa jawabannya tadi? Tidak boleh. Kapan dibolehkannya? Kalau sudah keluar dari daerahnya, ya, sudah keluar dari tempat tinggalnya, ini baru boleh apa? Menjamak, jamak takdim. Atau boleh baginya untuk mentakhir salat. Dan ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keringanan, maka ambil itu keringanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu." Allah ini senang kalau rukhsahnya kita ambil, kita amalkan. Jadi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang nggak bisa sholat berdiri, boleh dia sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholatnya tiduran atau berbaring, ya, tiduran atau berbaring. Bahkan dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 209, ya, nanti insya Allah kita kaji itu, ya, bahwa boleh sholat dalam kondisi berjalan kaki, ya, rijalan au rukbanan, jalan kaki maupun berkendaraan, naik unta, ya, naik mobil, di atas apa, di atas bis atau di dalam bis. Sholat di atas pesawat atau di dalam pesawat? Hebat ini, wali mungkin bisa sholat di atas pesawat. Sholat di dalam pesawat, ini bagaimana ini? Insya Allah kita akan kaji. Ustadz, kalau belok ke kiri nanti berarti menyesuaikan kiblatnya juga belok juga, Ustadz. Nah ini, ya. Jadi kita sudah pernah ngaji kalau nggak salah di kitab Bulughul Maram ini, ya. Jadi kiblatnya kemana? Haitsu tawajjahat bihi. Kemana arah itu kendaraan, maka itulah kiblatnya. Sebagian ulama, ya, mengatakan salah satu ikhtiarnya adalah pastikan ketika kita mau takbir, di saat takbir itulah kita menghadap kiblat. Adapun nanti setelah itu mau belok kiri, mau belok kanan, tidak masalah. Fa inna ma takunu fa thamma wajhullah. Nah ini, saya kira ini jemaah kajian kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita hari-hari kita, bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.